cuma enye aja yang di sini mah, dengan rasa-rasa, dengan varian rasa. Di sini ada 5 rasa. Tapi yang dominan itu pedas sama original. Paling sekarang mah 150 kilo per hari itu. Soalnya pekerjaannya kurang. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berkembang lagi, ya bisa berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali di program Bincang Bisnis SukabumiUpdate.com bersama saya Oksa Bahtiar Kamsyah. Nah, saat ini saya sudah berada di pabrik atau tempatnya keripik Mang Uday atau keripik yang dikelola oleh pengusaha asal Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, bernama Bapak Dayat, bernama asli Bapak Dayat. Mungkin terima kasih Pak Dayat, Mang Uday sudah membolehkan kami datang ke sini. Izin ingin banyak ngobrol, bertanya-tanya mungkin tentang usaha. Kalau kita orang Sunda menyebutnya enye, Pak. Ya. Kalau luar kota mungkin nanti akan banyak beragam sebutan lah gitu. Ya, bagaimana daerah? Bagaimana daerah? Mungkin urutan awalnya saya ingin nanya dulu, ini sebetulnya apa aja sih Pak yang dibuat di pabrik ini gitu Pak produknya? Sebetulnya cuma enye aja yang di sini mah. Dengan rasa-rasa, dengan varian rasa. Di sini ada 5 rasa. Tapi yang dominan itu pedas sama original. Oh. Terutama ke Jakarta. Di sini ada kencur, terus ada rasa udang, ada rasa terasi. Itu mah bagian permintaan, yang lain yang 3 mah. Ada yang pesan dibuat. Pesan dibuat, yang tidak, yang itu mah yang dominan ini aja. Yang apa? Yang pedas sama yang. Berarti yang membedakan hanya dari bumbu aja Pak ya? Yang membedakan antar rasa itu. Iya, misalnya kalau rasa cikur pakai kencur juga. Oh, oke. Rasa pedas seperti itu. Kalau untuk ini Pak, bahan baku ini kan enye, mungkin ada yang menyebut opak Pak ya di berbagai daerah gitu. Untuk bahan baku berarti dari apa dibuat dari awalnya Pak? Bahannya dari singkong? Dari singkong. Prosesnya berarti dari singkong terus dikupas, dicuci bersih, diparut, di apa itu, di adon lagi ya, adonan lah gitu, pakai bumbu, terus dicitak dan dijemur ya. Citak, cetak dulu, dikukus, terus dipindahkan ke itu, ke penjemuran. Oh, jadi setelah dijemur kering bisa digoreng, bisa digoreng, langsung dimakan Pak ya. Oh, oke. Kalau prosesnya berarti Pak tadi sempat kita ngobrol juga sih. Dari awal singkong datang dikupas dan sebagainya sampai kering itu berapa lama biasanya Pak? Kalau ngupasnya biasanya sorenya, ngupasnya lain hari. Misalnya kalau mau besok kemarinnya. Kemarin ngupas kan biasanya mulai pagi-pagi. Subuh kadang-kadang jam 4 sudah ada yang marun, awalnya marun. Siang jam 6 lah baru nyetak gitu. Jadi pagi-pagi jam 7 jam 8 bisa langsung dijemur Pak ya. Jemur jam 8 udah panas. Sorenya juga bisa diangkat kalau panasnya bagus. Kalau panasnya normal bisa diangkat, bisa kering. Kalau sekarang Pak, ini kan usaha berarti udah berapa tahun berjalan Pak? Oh, udah lama nih, hampir 20 tahun. 20 tahun ya. 2000 berapa aja, 2006 kalau salah. Dan masih bertahan sampai sekarang Pak, alhamdulillah. Nah, ya soalnya cuma inilah usahanya gitu. Tapi ternyata membuktikan bertahan gitu Pak ya. Walaupun hanya produknya enye, ternyata sampai 20 tahun. Untuk produksi sekarang sehari berapa Pak banyaknya? Paling sekarang mah 150 kilo per hari itu. Soalnya pekerjaannya kurang. Oh, mulai ada profesi lain lah ya. Dari pekerjaannya. Dipasarkannya ke mana? Pasarkannya yang udah biasa, yang biasa itu seminggu sekali ke Bogor, ke Cibinong anak saya. Bogor, Cibinong. Kalau ke pasar hampir seminggu 2 kali ke pasar Pelita. Malah sore juga kemarin bawa berapa kintal kita pasar Pelita di sini. Paling jauh kemana berarti Pak biasanya? Paling jauh ada yang ke Bekasi, coba diambil ke sini. Oh, dijemput. Dijemput ataupun pakai apa itu? Kargo. Oh, dikirim dari sini. Dikirim. Sebab mintanya nggak terlalu banyak. Paling 50 sampai 100 kilo. 100 kilo ya. Kalau dulu mah
waktu masih ada istrinya kan, istrinya pegawai dulu, bisa 3 kintal sampai 4 kintal per bulan. Saya anterin saya ke sana kalau 4 kintal mah. Kalau sekarang 50 kilo sampai 100 kilo mah habis sama ongkos. Iya bener, kayaknya pakai kargo aja. Kalau pekerja Pak, kita juga kayaknya tadi lihat banyak pekerja warga sini lah gitu ya. Sekarang tinggal berapa Pak? Yang asalnya berapa gitu? Yang asalnya 20 orang banyak. Di sini juga ada yang ngemas, kan di sini ngemas ada. Ngemas tinggal 1 sekarang. Cowok kan sedikit ini kerja. Terus di sana palingan 6 sampai 7 orang lah di belakang. Yang di sini ada 6. Di sana 28 sekarang tinggal 8. Ya itu mah ini deh. Jadi beberapa anak muda mulai menemukan pekerjaan baru. Pekerjaan baru. Ada 3 rombongan 6 orang berarti yang nggak lanjut ya. Oh, nggak apa-apa ya, udah. Tapi kita lihat tadi pabrik dan lain-lainnya produksi masih tetap berjalan, masih Pak, tetap berjalan. Masih terus diupayakan. Iya, harus dipertahankan. Malahan mikir-mikir ke sana apa harus pakai apa? Tenaga mesin. Iya, ini nggak perlu lagi manusia. Paling manusia cuma 2 orang bisa menghasilkan beberapa kintal. Kalau untuk makanan Pak Enye, kita sih orang Sunda pasti tahu Enye bisa dimakan sama nasi sama apa gitu ya. Tapi rata-rata kalau orang luar Sukabumi gitu, yang Bapak tahu, Enye itu mereka tuh dimakan biasa aja gitu Pak, atau sama nasi atau gimana biasanya? Iya, ada yang itu sama bakso, biasanya Sama ada bakso sama ya. juga ada sih. Atau ada juga cemilan sambil nonton bola. Oh, gitu. oke. Ada juga. Iya. Walaupun sekarang banyak cemilan baru yang modern, tapi ternyata Enye tetap Enye masih ada. tidak tergantikan Pak ya. Tidak tergantikan, tetap Enye. Kalau singkongnya berarti dari mana Pak? Singkongnya banyak sih, banyak dari Jampang lah biasanya, Jampang Tengah, dari Jampang. Atau kalau musim panen di sini juga ya dilayani aja dari yang dekat-dekat. Cuma kayak yang dekat mah sedikit. Paling banyaknya beberapa hari, beberapa bulan habis. Kalau di sana banyak kan di banyaknya dari Jampang ya. Banyak. Oke, updaters, kita masih di program Bincang Bisnis Sukabumi-update.com bareng saya Oksa Batiar Kamsa dan Pak Dayat atau Mang Uday di pabrik Enye kalau kita sebut, atau pabrik keripik, kerupuk, opak, apapun itu namanya. Nanti kita sudah bertanya bagaimana usaha ini telah berjalan hampir kurang lebih 20 tahun dan tetap bertahan di tengah banyaknya camilan-camilan modern mungkin. Apa kalau kita bicara tentang pendapatan, mungkin gambaran kasar aja sebetulnya Pak. Dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang peningkatannya gimana Pak? Yang Bapak rasakan gitu. Memang awal-awal itu dari 15 tahun, hampir 10 tahun, tengah-tengah hampir 10 tahun itu lumayan juga penghasilannya. Lumayan tinggi Pak. Lumayan tinggi. Kan omsetnya juga atau produknya juga per hari bisa mencapai 300 kilo. Karena pekerja masih banyak masih banyak. Itu paling bertahan berapa tahun? Enggak sampai 5 tahun, 3 tahun gitu. Sekarang mundur lagi. Mungkin kedepannya nambah lagi atau gimana? Kalau sekarang berarti Pak, kalau sekarang pendapatan per bulan kalau bicara angka berapa gambarannya? Sedikit sih sekarang. Kalau saya itu sekintar setengah, 150 kilo per hari, bisa lamun kali gitu 15 kali 15, 225, 250 per hari. Gini aja, lebihnya aja saya ngambil 2.000 lah paling per kilo. Sebulan berarti berapa gambaran 25 hari lah kali kerja gitu. Kali berapa tadi? 15 kali 2 itu 300.000 per hari ya? Per hari. Kali 25 harian ya? 25 hari berapa itu? Ya segitulah, nanti bisa dihitung oleh updaters kurang lebih. Tapi dari fakta, dari sisi ekonomi masih bisa menghidupi Pak ya? Masih bisa menghidupi, tapi ya agak kurang lah gitu, agak sendat sih. Kalau dibandingkan dengan hari-hari yang kemarinnya. Kemarin kan kalau kita 3 kintal itu 300.000 per 3.000 per kilo kali 100.000 per hari. Kali berapa? Kali 25 hari itu sudah berapa? Karena tadi ada penurunan pegawai juga Pak ya. Iya, itu dari penurunan pegawai. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi pegawai-pegawai baru Pak ya, yang mungkin mudah-mudahan bersedia minat untuk bekerja di sini membantu Bapak dan keluarga. Kalau harapan Pak ke depan baik untuk pemerintah, masyarakat terhadap industri Enye ini gimana Pak, supaya terus ada gitu
Saya termasuk orang yang suka ini soalnya apa, jadi jangan sampai punah ini makanan gitu ya. Ya mudah-mudahan mau dipertahankan karena kan di sini juga seperti orang tadi kan saya belinya tadi, padahal tetangganya Enye juga. Tapi dia mungkin lidahnya lidah sini, lidah Iya. Uday gitu, Enye udah beli ke sini juga. Orang sini kalau mau ada tamu dari mana, Tetap dilayani, Pak ya? tetap maksudnya minta ke sini Kesini ya? tetangganya juga. Oh iya, karena rasanya Rasanya udah mungkin sesuai, udah nyambung ya. udah nyambung dengan dia kayaknya. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa Berkembang lagi. Ya, bisa berkembang lagi. Dan tadi juga saya dengar anak Bapak bantu juga secara online sekarang ya. Jadi Ya, pesan ya, bisa itu yang online. yang udah pasti itu kan yang ngasih itu juga dia. Anu online ke dia, terus anu ngasih ini juga. Siap. Dia yang ngasih nama. Kalau cari Mang Uday pasti Bogor. Di Bogor ya. Di Bogor. Di anak itu Pak ya. Kalau misalnya posan Enye dari Sukabumi ini banyak juga dari Sukabumi. Oke. Posan ke Bogor, bukan ke sini. Padahal dari sini. Padahal di sini. Oh iya. Seperti orang Kaswari kita kemarin. Iya, iya. Pak, ini datangnya dari Bogor. Padahal ini memang udah gitu. Ada yang tahu saya gitu. Kasih nomornya ya saya kirim ke Kaswari. Kaswari seminggu sekali lah ke Kaswari. Ngirim ya. Ngirim. Cuma itu yang udah dikemas setengah kiloan kayak itu. Oke. Kayak yang apa tadi ada yang sedikit. Ya bagi updaters masyarakat Sukabumi dan sekitarnya, kalau mau beli langsung juga bisa datang ke sini Pak ya. Bisa Di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kampungnya apa ini Pak? Kampung Babakan Baru. Kampung Babakan Baru. Pokoknya tanya aja keripik Mang Uday pasti tahu lah Pak ya. Ini Jalan Jabon udah ada di map juga. Di map sudah ada ya di Google Map, jadi bisa langsung dicari. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bogor. Karena aslinya dari sini, dari Cikembar begitu ya. Oh ya Pak, ini kan usahanya sudah hampir kurang lebih 20 tahun Pak. Mungkin bisa dibagi kepada kita lah sedikit, kira-kira apa yang sudah Bapak bisa kontribusikan lah untuk keluarga dari usaha ini. Alhamdulillah, berkat usaha Enye ini, anak saya yang kedua kan yang pertama masih belum usaha gitu. Anak saya yang kedua, alhamdulillah tamat lah itu S1 di mana di Bandung, Setimik apa itu lupa lagi di Bandung. Yang kedua alhamdulillah S1-nya di Gontor. Oh iya. Yang ambil apa itu ekonomi syariah kalau Yang ketiga apa Pak itu ya? Yang ketiga. Ya. Yang ketiga. Bukan. Yang ketiga mah dari Polban, yang sekarang di Bogor. Iya. Yang keempat itu yang tadi yang dari Gontor. S1 ambil ekonomi syariah. Yang kelima ini yang Bontot nih, baru beres dari Gontor. Mau lanjut kuliah ya. Itu berkat ini Pak ya. Bisa mengatakan anak ke Gontor, ke Bandung, kemana-mana Pak ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lain Pak ya. Iya, ternyata usaha ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu Bapak, mungkin terima kasih banyak, semoga terus berkembang. Amin. Mudah-mudahan juga profesi ini tetap bertahan dan memberikan manfaat lah bagi masyarakat sekitar untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Saya Oksa Batiar Kamsa dan Bapak Dayat atau Mang Uday pamit undur diri. Kita bertemu di program Bincang Bisnis berikutnya. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.